Jadi pada hari ini kita belajar tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Nah, pada pelajaran yang lalu kita telah pelajari tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Ya, sebagai citra Allah. Laki-laki dan perempuan itu secitra dengan Allah, bahwa manusia itu adalah gambaran Allah. Nah, sekarang kita lihat bahwa perempuan dan laki-laki yang diciptakan Allah itu dipanggil oleh Allah untuk berkembang. Nah, coba kita lihat perkembangan, pertumbuhan apa aja yang dialami oleh manusia. Ya, setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan termasuk manusia. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Dan perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Pertumbuhan dapat kita amati dari ukuran tubuh manusia yang terus bertambah tinggi dan besar. Misalnya pada bayi. Pada saat masih bayi, berbeda dengan saat masa remaja. Kenapa? Karena pada masa bayi, kita seorang bayi masih membutuhkan orang lain, yaitu seorang ibu yang akan memberikan, memperhatikan. Perkembangan dapat kita amati dari bertambah atau dari berubahnya fungsi organ tubuh manusia. Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Ada masa bayi, masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia, yaitu lanjut usia. Masa bayi yaitu di mana bayi sangat bergantung pada orang tua karena belum dapat berjalan dan masih mengkonsumsi ASI dari seorang ibu. Itulah kalau pada masa bayi, ya, masih tergantung dari ibu. Lalu tahap berikutnya, masa balita, di mana masa balita kita sudah dapat berjalan, melompat, berlari, serta sudah pandai berbicara dengan orang lain. Ya, sudah bisa kita berbicara dengan orang lain. Lalu masuk kepada masa anak-anak, di mana masa anak-anak itu kita sudah mulai mandiri. Nah, sudah dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Lalu masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju kedewasaan. Nah, ciri-cirinya mereka mengalami pubertas. Pada masa pubertas, tubuh anak akan mengalami perubahan. Perubahan itu perubahan fisik, perubahan tingkah laku, ya kan? Baru perubahan yang dipengaruhi karena hormon yang ada di dalam tubuh manusia. Pada masa remaja, ya, masa pubertas terjadi pada rentang usia 10 sampai 19 tahun. Nah, pada masa pubertas, organ pada manusia akan mengalami perkembangan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, baik perempuan maupun laki-laki akan mengalami perubahan fisik, ya, mengalami perubahan fisik. Perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan itu yang sudah menginjak remaja akan kita ketahui pada masa itu apa kemampuan sebenarnya yang ada di dalam diri kita, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau sudah mencapai tahap perubahan fisik itu, kita akan mengetahuinya. Ya, akan mengetahuinya bakat dan kemampuan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, bakat dan kemampuan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita harus kembangkan, kita harus sesuaikan
apa yang dikehendaki oleh Allah atas perkembangan diri kita tersebut. Ciri-ciri fisik remaja masa pubertas, baik laki-laki dan perempuan itu sebagian ada persamaannya dan ada juga perbedaannya. Nah, itu nanti akan kita dalami, akan kita pahami selanjutnya. Nah, Ibu, jadi sudah kita ketahui ya, maka kita manusia akan mengalami masa dewasa, ya kan? Perempuan dan laki-laki sudah dapat berpikir secara matang, sudah berkeluarga dan memiliki keturunan. Nah, begitu terus selanjutnya. Nah, setelah memiliki keturunan, maka lanjutlah ke masa lansia, yaitu lanjut usia. Cirinya bagaimana? Rambut sudah putih, kulit keriput, masa otot dan tulang menurun, penglihatan dan pendengaran seperti ibu ini sudah berkurang, ya. Itu sudah mulai masa lanjut usia, ya. Anak-anak Ibu, itulah yang akan kita dalami pada pelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan.